Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, saya Ika Nurjana, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 kategori 2 Universitas Pakuan Bogor dengan NIM 0392238802. Saya mengajar di SDIT Al Yasmin Kota Bogor. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 5 dengan materi tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia pembelajaran 2. Mohon saran dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Istimewa. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Semuanya insya Allah dalam keadaan sehat dan sehat walafiat. Ibu minta semuanya sekarang fokus ke depan Ibu. Nah, kita akan mulai dengan pembelajaran hari ini. Hari apa hari ini? Tanggal 4 Desember 2023. Oke, kita mulai ya. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kita mau dipimpin oleh Al-Fatir. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, kita mau tes dulu hafalan surah kalian di kelas 5 ini, yaitu surah Abasa. Dipimpin oleh Fatir. Wahid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Wa ma yudrika la'allahu yazakka au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Oke, setelah tadi hafalan surah Abasa, nah di hafalan kelas 5 ini kalian kan ada at-takwir, Abasa, dan An-Nazi'at. Nah, 3 ini untuk semester 1 ini harus selesai di kelas 5. Dan Ibu harap, insya Allah, dan Ibu yakin kalian semua pasti bisa melaluinya. Ya. Oke, sekarang kita akan mulai. Hari ini kita mau pembahasan tema 4, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Coba ya, sebelum Ibu mulai, Ibu mau mengecek kehadiran dulu dari teman-teman kalian semua. Cek kiri kanannya, adakah bangku yang tidak terisi? Tidak, berarti semuanya masuk. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Beri tepuk tangan semuanya. Oke. Sekarang kita akan masuk tema 4, subtema 3, cara melihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Hari ini kita mau ngapain aja sih? Nah, hari ini kita itu akan, kita lihat. Nah,
Hari ini kita akan membuat peta pikiran. Nah, peta pikiran ini nanti akan dikerjakan dalam bentuk kelompok. Setelah itu, kita akan mempresentasikannya di depan. Ya, beberapa dari kelompok nanti akan mempresentasikan hasil dari diskusinya masing-masing. Kemudian nanti akan ada tugas individu untuk membuat kalian itu sampai di mana sih pemahaman kalian mengenai materi hari ini. Nah, setelah itu pada muatan pembelajaran berikutnya kita akan melanjutkan mengenai pantun. Nah, kalian kan sudah belajar tentang pantun, ya. Minggu kemarin kalian sudah mempelajari tentang pantun. Nah, sekarang kita akan membuat pantun yang berhubungan tentang organ peredaran darah manusia. Bagaimana cara menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Pantunnya harus berhubungan dengan itu, ya. Nanti diskusikan dengan teman kamu. Bagaimana cara membuat pantun? Kemarin kan sudah ya. Nah, yang sekarang aplikasikan. Nah, setelah itu baru kita presentasi masing-masing kelompok untuk di depan pembuatan pantun yang sudah kalian diskusikan di kelompoknya masing-masing. Oke? Sampai sini mengerti? Coba sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu pembelajaran yang minggu lalu. Masih ingatkah kalian mengenai organ peredaran darah manusia? Itu ada berapa ya? Angkat tangannya. Coba yang tahu. Ibu mau Andin. Organ peredaran darah manusia terdiri dari apa saja, Andin? Ayo. Jantung. Jantung, darah, terus satu lagi pembuluh darah. Sudah betul jawaban Andin? Sudah. Oke, beri tepuk tangannya Andin. Karena sudah betul jawabannya, Ibu akan kasih poin untuk kelompoknya Andin. Belajar mengenai cara memelihara organ peredaran darah manusia dan macam penyakitnya. Dan nanti bagaimana per kelompok nanti akan mencari, ya, masing-masing akan diberikan lembar kerja peserta didik LKPD. Nanti diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Masing-masing tiap kelompok nanti akan mendapatkan satu penyakit yang akan membahas mengenai gejala, cara mencegah atau cara mengobati, dan penyebabnya. Cara taunya bagaimana, Bu? Nah, nanti kan sudah ditugaskan minggu lalu, kalian akan membawa handphone, ya kan? Telepon seluler kalian. Nah, nanti di LKPD ada kotak barcode. Nah, itu nanti akan dicari. Setelah kamu klik kotak barcode-nya, baru akan muncul apa yang akan kamu cari. Oke, sampai sini paham? Sampai sini paham? Kurang keras. Sampai sini paham? Nah, seperti itu. Hari Senin harus diiringi dengan penuh semangat. Karena kalau kita dimulai hari dengan penuh semangat, hari-hari yang lainnya juga akan penuh semangat. Dan semua materi yang Ibu sampaikan ataupun yang kalian sudah dapatkan semuanya sampai di otak kamu, ya, dan kamu bisa aplikasikan dengan kegiatan kamu sehari-hari. Itu gunanya bagaimana kamu harus semangat di pagi hari. Oke? Sudah masuk ke pembahasannya untuk dimulai tema 4 subtema 3 ya. Tadi Ibu sudah jelaskan hari ini kita mau ngapain saja. Nah, sekarang sebelumnya kalian akan menyimak video pembelajaran. Ada 2 video pembelajaran. Nah, yang pertama videonya nanti mengenai organ peredaran darah manusia, ya. Apa sih videonya itu? Nanti kalian buat kesimpulannya sendiri. Yang video kedua juga sama. Itu mengenai pantun. Nanti kalian akan membuat kesimpulannya sendiri juga, ya. Nanti Ibu harap kalian menyimak videonya dengan seksama supaya kalian bisa memahami setiap video yang Ibu tampilkan. Siap semuanya? Segitu ngaruhnya ya rajin olahraga.
Iya Den, olahraga tuh bikin kita bugar dan sehat, badan kerasa enteng dan gak gampang capek. Kalau kata ayahku, olahraga itu minimal seminggu 3 kali. Dan gak harus olahraga yang berat-berat kok. Contohnya senam, naik turun tangga. Kapan-kapan deh kita olahraga bareng. Minggu ini aku rencana mau senam di halaman rumah. Ayo ikut. Wah, boleh tuh Tit, tapi aku malu karena nggak pernah olahraga. Gak apa-apa, jangan malu. Nanti pasti kamu ketagihan olahraga. Hahaha. Video yang kamu saksikan tadi, yang kamu simak tadi, coba apa saja sih isi dari video tersebut? Acungkan tangan dulu sebelum jawabnya. 1, 2, 3. Ibu mau Zayan. Olahraga seminggu 3 kali. Ya, olahraga minimal 1 minggu 3 kali. Apa fungsi dari olahraga itu sendiri? 1, 2, 3. Jiwa. Untuk membugarkan tubuh. Selain untuk membugarkan tubuh, fungsinya ada lagi? 1, 2, 3. Acungkan tangannya. Ozil. Agar tubuh kita selalu sehat. Hindari. Nah, seperti itu. Sekarang kita simak video yang kedua, oke? Hai. Susu pakai gelas, susu diminum hangat-hangat kuku. Bila kamu ingin naik kelas, banyak-banyaklah membaca buku. Ya, anak-anak perhatikan baris ketiga dan keempatnya. Bila kamu ingin naik kelas, banyak-banyaklah membaca buku. Maka isi atau maknanya yakni jika ingin kalian naik kelas, kita harus banyak membaca buku. Amanatnya, kita harus rajin membaca. Ya, amanat itu yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita yakni harus rajin membaca. Ya, oke. Sudah menyimak tadi mengenai pantun. Yang sudah kamu simak, coba Ibu ingin tahu bagaimana pemahaman kamu mengenai pantun. Pantun itu terdiri dari berapa baris setiap bait? 4. Ada 4 baris. Kalau baris ketiga dan 4 itu merupakan isi. Berarti dalam isi itu ada apa yang terkandung? Amanah. Sebelum kita mulai untuk kerja kelompok, ya, pembagian kelompok terlebih dahulu. Nah, sekarang kamu lihat masing-masing dari nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok seterusnya. Mohon maaf, badan. Oke, sekarang kita mulai pertukaran kelompoknya. Silakan. Kelompoknya, lihat, baca. Di kelompok 1 ada Zayan, Jiwan, Naura, Azmi, Fadila, dan Kaila. Silakan yang tidak ada di nama tersebut pindah. Kelompok 2, langsung Jasmine, Raisa, Rania, Al-Fatir, Darpa. Kelompok 3, Rafka, Ihab, Alif, Sabria, Ozil. Kelompok 4, Olivia, Nurfat, Najla, dan Alena. Kelompok 5, Alia, Azmi, Hail, Andin, dan Afkar. Kelompok 6, Devdan, Kalvan, Izian, Najwa, Adela. Silakan. Oke, Ibu kasih waktu untuk berpindah tempat. Silakan. Ayo, berpindah. Oke, sudah berpindah? Nah, sudah di kelompoknya masing-masing. Sekarang tentukan siapa yang menjadi penanggung jawab dari setiap kelompok. Oke, Ibu hitung 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Dah, kelompok 1 siapa penanggung jawabnya? Zayan. Kelompok 2 siapa penanggung jawabnya? Jasmine. Kelompok 3 siapa penanggung jawab? Ihab. Kelompok 4 siapa penanggung jawabnya? Najla. Kelompok 5? Alia. Kelompok 6? Adela. Oke. Di setiap kelompok nanti akan mengerjakan lembar LKPD. Sudah Ibu siapkan lembar LKPD-nya. Nanti silahkan baca dulu petunjuk dari pengisiannya. Bagaimana yang harus kamu lakukan. Oke? Nah,
Di meja setiap kelompok sudah ada karton beserta spidol dan juga penggaris. Betul? Oke, sekarang sediakan dulu karton, penggaris dan juga spidolnya. Nanti kalian akan membuat peta pikiran dari karton tersebut. Oke, sudah? Oke, sekarang kita akan panggil tiap kelompok untuk mengambil LKPD yang sudah Ibu buat. Kelompoknya ini, silahkan. Kelompok 2 dulu. Kelompoknya Alia, Najla, nggak apa-apa. Kelompoknya Jayan. Jangan dulu mulai ya, kalian baca dulu nanti tata caranya. Kelompok mana yang belum? Kelompok 3 Ihab. Kelompok 6 Adela. Silakan baca dulu. Ibu kasih waktu 5 detik untuk membacanya. 1. Baca tata caranya terlebih dahulu. 2, 3, 4, 5. Dah, dari tata caranya yang sudah kamu baca, adakah yang mau ditanyakan? Coba, adakah yang tidak dimengerti? Tidak ada? Semuanya paham? Paham yang dilakukan? Jangan lupa gejala, penyebab, dan juga cara mengobati. Kalau tidak ada cara mengobati, pakai cara mencegah juga tidak apa-apa. Dibuat peta pikiran ya di masing-masing LKPD. Sekarang silahkan sediakan handphonenya untuk memfoto barcode yang sudah Ibu buat. Oke, waktu dari diskusinya hanya 10 menit. Bagi kelompok, bagi tugas antara yang membuat pantun yang berhubungan dengan kesehatan organ dan juga yang membuat peta pikiran. Untuk membuat pantunnya boleh di kertas. Ambil kertas saja, di kertas selembar. Ya, untuk membuat pantun. Silakan. Ibu kasih waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Hanya 15 menit ya. 15 menit harus selesai. Ayo, semuanya bekerja sama. Tidak usah, bantunya nanti hanya siapa? Itu sudah. Ayo. Karena waktunya agak besar tulisannya. Nah, seperti ini ya. Ya, biar terlihat. Siap? Sekarang kalian boleh pilih tiap kelompok siapa yang akan presentasi ke depan ya. Untuk presentasi pantun dan juga organ peredaran darah manusia, penyakit yang melibatkan organ peredaran darah manusia. Kelompok 1 dulu, silakan maju ke depan. Tiap kelompok nanti ke depan dulu sebentar. Silakan ke depan. Yang pantun sini. Semuanya boleh.
Dengarkan, semuanya fokus dulu ke ibu. Ayo Rania, sebelum ibu hapus. Tiap kelompok nanti akan menanggapi hasil dari presentasi. Ya, wajib. Kelompok 1 nanti yang menanggapi adalah kelompok 2. Kelompok 2 yang presentasi yang menanggapi kelompok 1. Kelompok 3 yang presentasi yang menanggapi kelompok 4, kelompok 4 presentasi yang menanggapi kelompok 3, dan seterusnya seperti itu. Jadi, setiap kelompok wajib menanggapi presentasi yang ditampilkan oleh kelompok yang ada di depan. Siap? Sekarang, dengarkan penjelasan dari teman kamu, simak baik-baik. Siapa yang mau pertama? Depan. Maju ke depan. Ya, gitu aja dipegang. Penyebabnya adalah karena faktor pembekuan. Dulu, nah, kami dari kelompok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras, yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar nggak? Kami dari kelompok Argentina akan mempresentasikan penyakit hemofilia. Penyebabnya karena faktor pembekuan. Gejala 1, pendarahan pada. Dengar nggak suaranya Kayla? Tidak. Ulangi lagi Kay. Gejala 1, pendarahan pada gusi. 2, mudah memar. Pendarahan pada gusi, hemofilia itu katanya gejalanya pendarahan pada gusi dan juga memar di sekitar kulit. Kemudian terus, siapa yang mau presentasi cara mencegah? Cara mencegah. Penanganan profilaksis untuk mencegah pendarahan dilakukan dengan pemberian suntikan. Nah, kalau hemofilia ternyata pencegahannya atau mengobatinya itu dengan cara pemberian obat untuk mencegah terjadinya pendarahan yang hebat. Seperti itu. Jadi hemofilia itu adalah penyakit genetika. Sekali lagi, hemofilia adalah penyakit genetika. Ya. Jadi faktor keturunan. Oke. Berikutnya, silakan pantunnya. Coba ibu mau dengar pantun yang dibuat oleh kelompok 1. Dengarkan. Yang keras. Tengah ke gunung memanen tomat, dibawa pulang oleh. Dengar gak? Kurang keras. Tengah gunung memanen tomat, dibawa pulang oleh si Mamat. Jagalah jantung dengan cermat, jika tidak hidupmu tamat. Bagus tidak? Bagus. Tepuk tangan kelompok 1. Oke, sekarang boleh kembali ke tempatnya. Silakan kelompok 2 menanggapi dari hemofilia. Ayo. Menurut saya presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1 itu sudah sangat bagus, dan saya jadi tahu bahwa ada penyakit yang bernama hemofilia, dan itu penyakitnya ternyata dari genetika. Dan dari presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1, saya menjadi tahu informasi-informasi yang mengenai tentang penyakit hemofilia. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan kelompok 2. Silakan ke depan untuk presentasinya langsung kelompok 2. Ayo. Waktu berjalan. Siapa yang pertama mau presentasi? Ayo. Pembuka siapa? Komentari kelompok 1 hasil dari presentasi sama pembuatan peta pikirannya. Lihat. Silakan. Ayo maju. Terlalu jauh, Nak. Nah, biar suaranya lebih keras. Yang keras suaranya. Jadi setelah kami simpulkan tentang penyakit yang bernama leukemia, kami sudah mengetahui tentang penyebab, gejala, dan cara mengobatinya.
Penyebabnya adalah karena menderita kelainan genetika. Bisa juga karena ada keturunan yang menderita penyakit leukemia. Oke, stop dulu. Katanya penyebabnya itu karena genetika juga. Berarti selain dari hemofilia ada penyakit leukemia. Ya, leukemia itu ternyata dari genetika juga. Lanjutkan. Dan orang yang memiliki kebiasaan merokok juga mendapatkan resiko akan mendapatkan penyakit leukemia. Dan biasanya orang yang bekerja di lingkungan yang terpapar bahan kimia juga bisa mengidap penyakit leukemia. Oke, terus. Gejalanya kamu aja. Gejala yang Keras suaranya Raisa. Gejala yang dialami oleh pasien yang Leukemia. kimia. Pertama, demam dan menggigil. Gejalanya yang pertama adalah demam, yang keras. Nah, demam dan Menggigil. menggigil. Terus. Yang kedua, bisa saja mengeluarkan darah dari hidung atau mimisan. Ya, mimisan, mengeluarkan darah melalui hidung. Terus. Yang ketiga, terdapat bintik merah di kulit. Ya, terdapat bintik merah yang sulit hilang di kulit. Nah, itu leukemia. Tapi bukan bintik merah karena digigit nyamuk ya, berbeda. Bintik merah darah gigit nyamuk kan setelah kamu pegang itu dia akan hilang. Tapi kalau leukemia kamu pegang itu tidak hilang-hilang. Ayo, lanjutkan. Yang keempat, tubuh mudah memar. Tubuh mudah memar jika terbentur atau dicubit. Cara mengobati yang atau misalnya kesenggol. Cara mengobati itu memar, pasien yang warnanya terkena biru. Silakan. Cara mengobati. Cara mengobati dengan Oke, kurang keras. yang keras. Tutup. Yang keras ke depan ya. cara mengobati dengan kemoterapi. Dengan kemoterapi. Ada yang tahu penyakit yang diobati dengan kemoterapi selain leukemia itu penyakit apa sejenisnya? Kanker. Semua penyakit kanker itu harus diobati dengan kemoterapi. Terus. Yang kedua, terapi imun Terapi imun. Terus. dengan memberikan obat untuk meningkatkan sistem imun. Ya, meningkatkan sistem imun. Obat pakai obat-obatan. Terus. Yang ketiga, radioterapi. Radioterapi untuk mematikan sel-sel yang ada dalam tubuh, tapi bukan mengobati, hanya mencegah supaya tidak tersebar. Itu leukemia. Oke, silakan pantunnya sekarang yang sudah dibuat. Yang keras, dengarkan. Kalau lelah haruslah rehat. Bentar. Belum kedengaran. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Kalau lelah haruslah rehat. Ya, cakep. Kenang kembali bernostalgia. Iya, cakep. Di dalam jantung yang sehat Iya. terdapat hati yang bahagia. Yeay. Bukan, ada kelompok dua. Silakan. Oke. Silakan yang mau menanggapi kelompok 1. Ayo, cepet siapa? Ayo, Zayan. Seperti sini, Zay. Menurut kamu, setelah tadi presentasi kelompok 2, apa yang kamu mau bahas? Presentasinya sangat bagus. Presentasinya bagus. Peta pikirannya seperti apa? Bagus. Ya, terus kamu jadi bisa Bisa tahu mengenai penyakit leukemia. ya. Jadi leukemia itu adalah penyakit kanker darah. Ya, itu. Disebutnya nama lainnya adalah kanker darah. Ada yang kepikiran nggak leukemia? Berarti berhubungan dengan sel darah apa? Putih, betul. Sel darah putih. Jadi nama lainnya sebetulnya terlalu banyak dalam tubuhnya sel-sel kanker yang mempengaruhi sel darah putih. Gitu. Dia tempatnya di sel darah putih. Terima kasih Zayan. Beri tepuk tangan kelompok 1. Silakan kelompok 3 maju ke depan semuanya. Siapa yang mau pertama presentasi? Yang keras ya, seperti kelompok 2 nih, suaranya mantap.
Seperti kelompok 2 suaranya lebih keras ya. Nggak usah dijepit juga nggak apa-apa, langsung aja. Yuk, langsung mulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan Kurang keras. penyakit yang talasemia. Ya, penyakit talasemia, dengarkan. Habis ini mengerjakan tugas loh. Nanti kalau nggak paham, nggak bisa. Penyebab talasemia terjadi akibat perubahan mutasi pada gen yang menghasilkan komponen sel darah merah. Akibat mutasi genetika. Berarti ada berapa yang diakibatkan oleh mutasi genetika? Tadi 3, apa saja tadi? Hemofilia, leukemia, dan satu lagi talasemia. Ayo lanjutkan. Gejala talasemia merupakan penyakit turunan yang menyebabkan pada hemoglobin. Gejala tersebut antara lain kulit pucat, mudah lelah, terlihat lemah, pusing, jantung berdebar-debar. Gejala talasemia hampir sama dengan hemofilia. Kalau kamu lihat orang yang terkena hemofilia sama talasemia itu hampir mirip. Bukannya pucat, lemes jantungnya tapi deg-degan, berdebar-debar. Tapi lemes. Pengobatan talasemia perlu ditangani oleh dokter anak atau dokter anak ahli hemato-onkologi. Metode pengobatannya akan disesuaikan dengan tipe dan tingkat keparahan talasemia. Ya, sebetulnya talasemia ini hanya bisa diobati dengan obat-obatan yang diminum saja, ya. Tidak 100% dia bisa sembuh karena ini mutasi genetika. Sama dari tiga penyakit yang tadi. Tidak bisa sembuh dengan langsung sembuh, tidak bisa. Oke, lanjutkan. Sekarang pantunnya. Yang keras kalau berbacakan. Datang kemari Bapak Petani. Terdengar tidak? Tidak. Lagi. Datang kemari Bapak Petani, bawa sepeda biar efisiensi. Mari kurangi lemak hewani, jantung terhindar dari hipertensi. Ya, tepuk tangan untuk pelan-pelan, no. Udah, silakan. Ayo, siapa yang mau menanggapi? Kelompok 4. Ayo menanggapi. Siapa? Olive. Belajar menanggapi. Ayo, Kemon. Ayo, tidak usah malu-malu. Bagaimana presentasinya? Ya apa saja. Presentasi dari kelompok 3 sudah sangat bagus dan karena mereka Informasi yang kamu harus ketahui itu pas gak mengenai penyakit apa tadi? Talasemia. Ayo, kamu jadi mengetahui apa? Aku jadi mengetahui tentang penyakit talasemia dan Cara mengobatinya. Nah, dan juga gejalanya. Oke, tidak apa. Oke, sebelum Ibu selesaikan materinya, ada yang harus kamu kerjakan, yaitu mengenai lembar soal evaluasi. Nanti akan Ibu bagikan. Kamu akan mengerjakannya. Oke, coba sekarang Ibu minta ketua kelompok yang tadi penanggung jawab kelompoknya untuk ke depan. Kelompoknya Alif, Ihab, Kaila, biarin aja. Kerjakan pilihan ganda ini hanya dalam waktu 5 menit saja. Insya Allah bisa. Kelompoknya Alia, iya, oh lebih satu. Kelompoknya Adela,
kelompoknya Najlah. Nah, satu lagi terakhir. Silakan, dalam waktu 5 menit, dimulai dari sekarang. 5 menit harus selesai ya, nanti kembalikan ke ibu. Ayo, kerjakan. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan tanya. Coba. Nanti untuk lain kali, kalau pada saat presentasi ya, kamu suaranya yang lantang biar teman-teman kamu bisa mendengarkan dengan baik. Oke? Terima kasih yang untuk presentasi hari ini. Kalian sudah sangat bagus dan baik sekali presentasinya. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Oke, sekarang fokus lagi. Semuanya ke depan. Semuanya perhatiannya ke depan semuanya. Ayo. Yang tidak memperhatikan ibu, fokus ketika ibu langsung menghabiskan nilai kelompoknya. Oke? Jiwa. Oke, sekarang ibu mulai ya. Setelah tadi kita bahas semuanya penyakit dan cara mencegah, cara mengobati gejala dan penyebabnya, dan juga membuat pantun, adakah kamu mengalami kesulitan dari materi yang sudah ibu berikan atau teman-teman kamu sampaikan? Coba, kalau tidak, kita akan mengulas kembali. Penyakit organ peredaran darah manusia yang tadi teman-teman kamu sampaikan, ada berapa? Coba sebutkan dari pertama. Boleh ngacak? Hemofilia 1. Leukemia. Ya, terus DBD, anemia. Satu lagi, aterosklerosis. Yang disebabkan oleh genetika, coba sebutkan. Hemofilia, leukemia, talasemia. Nah, berarti yang 3 penyakit ini oleh mutasi genetika. Kalau sudah terjadi mutasi genetika, berarti akan sulit untuk cara pencegahannya. Karena berhubungan dengan gen tubuh kamu. Bu, yang seperti apa sih faktor keturunan? Misalnya, dari keluarga kamu, ada yang punya penyakit di antara 3 ini. Hemofilia, talasemia, satu lagi, leukemia. Berarti kamu atau keluarga kamu yang lainnya itu punya penyebabnya. Nanti bisa jadi mungkin kamu pembawa atau kamu nanti bisa terkena penyakit yang 3 ini. Kalau di keluarga kamu ada, ya, ibu yakin insya Allah semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sekarang kalau penyakit yang 2 nih, yang disebabkan oleh gaya hidup kamu, siapa tadi? Ya, DBD. Terus aterosklerosis. Satu lagi, anemia. Ini gaya hidup. Kenapa? Kalau DBD, ketika kita tidak melaksanakan kebersihan, pasti akan jentik nyamuknya akan berkembang. Akan banyak nyamuk. Kalau nyamuk banyak, otomatis bisa terkena DBD. Karena yang menyebabkan DBD itu adalah virusnya. Bukan nyamuknya ya, tapi nyamuknya pembawanya. Nah, terus anemia itu juga karena kamu kurang makan banyak sayuran, buah-buahan, dan makanan yang mengandung B12. Kalau aterosklerosis malah berlebihan. Nah, obesitas yang badannya maaf ya, yang badannya agak besar gitu ya. Terus kalau diabetes, itu juga yang punya penyakit diabetes atau gula darahnya tinggi. Nah, itu bahaya. Satu lagi akibat kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi loh. Yang kayak gimana sih kolesterol tinggi? Yang sering makan makanan jeroan. Tahu jeroan? Nah, jeroan tuh katanya gaji. Usus, ati ampela. Ya, seperti itu. Itu yang terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, itu bisa menyebabkan penyakit yang tadi, kolesterolnya tinggi. Dan kolesterol tinggi bisa macam-macam, bisa menyebabkan jantung, bisa menyebabkan aterosklerosis, itu banyak. Makanya kita harus menjaga kesehatan dengan baik. Oke?
Seperti itu. Nah, sekarang dengan penyampaian dari yang kalian sampaikan dan Ibu sampaikan, pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Nah, lebih baik kita menggunakan video pembelajaran seperti itu. Kamu bisa lebih paham, ya. Terus ada animasi membuat kamu menjadi lebih menarik. Jadi menarik ditambah, oh semuanya memperhatikan, ya. Dan semuanya bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Memecahkan masalah yang terdapat dari LKPD. Jadi bukan Ibu hanya menjelaskan seperti biasa ya. Kamu yang bekerja sama, betul? Jadi lebih paham kamu bekerja sendiri kan dengan kelompok daripada Ibu saja yang menjelaskan. Oke. Terima kasih karena kalian hari ini sudah sangat hebat. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Kalian sudah membantu Ibu dalam menyelesaikan semua pembelajaran hari ini. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.